Apa kabar? Oke. Bulan ini kita belajar tentang Discovering God's Will, ya. Dan saya mau bilang selamat, kita baru buka nih ya, yang kedua kali. Jadi kasih salam kiri kanan, bilang selamat kebaktian yang baru ya. Saya harap kita bisa bertumbuh di sini. Setiap kita bisa bertumbuh, ini adalah kebaktian umum, ya, kebaktian umum. Jadi nanti temanya sama dengan 1, 2, 3. Kecuali di tema-tema tertentu nanti akan diumumkan, contohnya di Februari nanti. Tentang family, nanti 1, 2, 3 mungkin akan lebih ke family, di sini akan lebih ke pacaran bisa gitu. Itu akan diumumkan sehingga sudah bisa lihat. Jadi kebaktian 4-nya akan sometimes akan punya tema-tema yang berbeda. Tema umumnya sama tapi tema-tema spesifiknya bisa beda. Tapi secara umum temanya akan sama dengan 1, 2, 3 ya. Jadi ini kebaktian umum yang mungkin punya warna lebih muda gitu, tapi welcome buat semua di tempat ini. Oke. Discovering God's Will. Katakan discovering God's will. Nah, kali ini di minggu ini saya akan share tentang finding direction. Bagaimana menemukan tuntunan. Kenapa sih kita harus belajar finding direction dalam hidup kita? Karena seringkali kita menghadapi waktu yang gak mudah. Setuju? Kita menghadapi waktu yang sulit. Apalagi sekarang saya nggak tahu kalau saudara sudah bisnis, maka saudara akan mengalami gini. Perangnya jauh di Timur Tengah, perangnya jauh di Eropa, kita yang di Indonesia, kita yang di Asia kena dampaknya. Kena dampaknya. Kenapa? Karena pengiriman barang jadi terhambat banyak hal. Keluarga saya bergerak di peternakan dan untuk kasih makan ayam perlu jagung, ternyata jagung belinya dari luar negeri saudara. Gak bisa jagung dari sini membuat ayam gak bisa bertumbuh besar. Nanti khawatirnya saudara gak bisa makan ayam goreng dengan nikmat. Jadi waktu perang terjadi, peternakan terdampak bahkan gagal panen bisa dibilang begitu. Dan saya gak tahu dengan bisnis yang lain, saya tadi dengar ada banyak bisnis kena dampaknya berat hari-hari ini. Nah ternyata firman Tuhan juga bercerita tentang banyak keadaan yang gak mudah. Bagaimana sih kita harus dealing dengan kondisi yang gak gampang. Dengan masalah yang kadang-kadang bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Saya mau ajak kita belajar dari firman Tuhan tentang hal ini. Bagaimana kita bisa menemukan tuntunan Tuhan di tengah masa-masa yang sukar. 1 Raja-Raja 12 ayat 3-15. Dan sekali lagi saya seringkali pakai BIMK bahasa Indonesia masa kini. Rakyat bagian utara mengundang Yerobeam. Katakan Yerobeam biar ingat. Siapa Yerobeam? Yerobeam adalah pemberontak pada saat itu. Pemberontak. Tapi rakyat mengundang karena ada raja baru. Raja baru namanya Rehabeam. Mereka bersama-sama pergi menghadap Rehabeam. Rehabeam ini anaknya Salomo. Anaknya Salomo, Salomonya baru meninggal. Rehabeam yang masih muda jadi raja. Kok mirip-mirip sama pemilu besok ya saudara ya? Ya kan? Ternyata jadi raja, menjadi anak raja gak selalu gampang. Menjadi anak presiden gak selalu gampang. Jadi anak gembala juga tidak selalu gampang. Setuju? Jadi jangan bilang ini, wah enak ya dia, wah enak ya dia. Enggak. Bebannya juga berat. Oke? Nah apa yang terjadi? Ternyata waktu dia baru diangkat jadi raja, ada pemberontak yang dipanggil sama rakyat. Mereka bersama-sama menghadap yang raja baru, terus mereka bilang ini. Kata mereka, Salomo ayah baginda, Salomo ayah raja, telah memberi beban yang berat pada kami selama ini. Jadi dia bilang ini sama raja yang baru. Bapak lu bikin kita susah selama ini. Pajaknya terlalu tinggi, kira-kira begitu. Sekarang kalau baginda mau meringankan beban dan mengurangi derita kami rakyat akan mengabdi pada baginda. Nah Rehabeam tiba-tiba baru diangkat menghadapi masa yang sukar. Dia menjawab begini, aku harus berpikir dulu. Datang kembali lagi ya 3 hari. Maka pulanglah orang-orang itu. Saudara sampai sini Rehabeam mengambil keputusan yang bijaksana. Karena dia bilang ini, saya harus mikir dulu. Kalau lagi mengalami masa yang berat, tekanan yang berat, jangan buru-buru ambil keputusan. Sama seperti kalau lagi lapar, jangan pesan makanan buru-buru. Suka pesannya kebanyakan saudara. Setuju? Nanti terlalu kenyang. Begitu juga kalau lagi punya banyak masalah yang berat, jangan buru-buru ambil keputusan. Rehabeam ambil keputusan yang hal yang bagus saat itu yaitu apa? Aku harus mikir dulu. Maka pulanglah orang-orang itu. Nah, kenapa kita harus ambil break sebentar dalam mengambil keputusan di saat-saat yang susah? Karena di tengah masalah kita sering kehilangan damai. Di tengah masalah kita sering kehilangan rasa syukur sama Tuhan.
Di tengah masalah kita sering kehilangan fokus kita pada rencana Tuhan. Banyak kali waktu menghadapi masalah kita udah gak bisa mikir rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita cuma mikir yang penting gue selamat, gue harus apa sih. Udah pusing diajak ayo melayani, gue gak mau pelayanan dulu. Gue pusing dengan hidup gue. Dan akibatnya apa? Dan kita sulit mengambil keputusan yang tepat. Itu yang terjadi di masa yang sukar. Seharusnya damai gak hilang walaupun kita ada masalah. Setuju? Seharusnya di tengah masalah kita tetap bisa melihat kebaikan Tuhan, rasa syukur. Kita tetap bisa bersyukur. Seharusnya di tengah masalah kita tetap bisa berpusat pada rencana Tuhan. Kenapa? Karena rencana kita boleh berubah, rencana kita boleh gagal, rencana Tuhan pasti jalan terus. Dan yang akan kekal selamanya adalah rencana Tuhan. Dan hal bagusnya bahwa saudara dan saya selalu ada di dalam rencana Allah. Saudara punya uang atau enggak? Mungkin engkau tadinya, begitu jaya, ya kan? Kamu punya banyak hal. Merasa kamu ada dalam rencana Tuhan. Waktu kamu lagi enggak punya banyak hal, kamu tetap ada dalam rencana Tuhan. Gak gampang memang, ngomongnya gampang. Tapi ingatlah waktu kamu lagi banyak masalah, jangan sampai kehilangan fokus terhadap rencana Tuhan. Tapi ini manusiawi dan kita sering kali sulit mengambil keputusan yang tepat. Kalau begitu, apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita buat? Ini dia. Coba cari nasihat, itu yang pertama. Katakan sama-sama mencari nasihat. Kita semua pernah ada di posisi yang membingungkan tapi tetap harus ambil keputusan. Kita semua pernah ada di posisi di mana kita mengalami masa yang sukar tapi tetap harus mengambil keputusan. Keputusan tetap harus diambil di bawah tekanan yang kita alami. Tekanan tambah besar apalagi waktu itu melibatkan perasaan dan emosi kita. Contohnya waktu jatuh cinta. Perasaannya enak tapi kondisinya membuat kita seakan-akan bodoh. Mau ke kanan mau ke kiri bingung, orang lain menasihati buat kita buta. Tai kotok juga rasa coklat orang bilang saudara. Pokoknya waktu perasaan dan emosi kita terlibat kita tambah susah ngambil keputusan. Atau mungkin kita ada di area yang baru, belum punya pengalaman, kita harus ngambil keputusan. Di bisnis yang baru, Rehabeam raja yang baru, dia harus mengambil keputusan. Itu bingung harus apa. Nah, bagaimana cara Tuhan menolong kita? Dia menolong kita dengan cara memberikan banyak orang di sekitar kita. Oke? Jadi pertolongan Tuhan bukan begini. Naiklah ke gunung yang paling tinggi, masuk gua, berdoalah 30 hari 30 malam, jangan makan dan jangan minum. Enggak. Yang Tuhan tolong kita waktu di tengah masalah apa? Dia kirim banyak orang di sekitar kita untuk kita belajar mencari nasihat. Nah itu yang dilakukan Rehabeam. Coba kita lihat ayat berikutnya. Lalu Rehabeam minta nasihat pada orang-orang tua yang pernah menjadi penasihat Salomo. Di sini bukan soal umurnya tapi soal pengalamannya. Mereka adalah orang yang pernah menjadi penasihat Salomo, ayah Rehabeam. Mereka udah pernah mendampingi Raja Salomo puluhan tahun. Jadi mereka tahu naik turunnya kekuasaan raja. Mereka tahu berat ringannya. Mereka tahu Salomo pernah melakukan keputusan yang baik, pernah melakukan keputusan yang salah. Sehingga mereka sudah sangat berpengalaman bagaimana menjalankan kerajaan. Bertanyalah Rehabeam sama mereka, bagaimana aku harus menjawab orang-orang itu? Jawab Rehabeam, tanya Rehabeam, apa nasihat kalian? Mereka menjawab, kalau Baginda sungguh-sungguh ingin mengabdi pada rakyat, saya tambahin warna merah tuh. Kalau Baginda sungguh-sungguh ingin melayani rakyat, kabulkanlah permohonan mereka. Mereka minta apa sih? Mereka minta pajaknya diturunin saudara. Tolong turunin pajak, berat banget. Di kondisi seperti ini pajaknya jangan tinggi-tinggi. Kalau kamu raja mau melayani rakyat, kabulkan permintaan mereka. Maka mereka rakyat akan mengabdi pada Baginda. Sebaliknya rakyat juga akan melayani raja sampai selama-lamanya. Tetapi sayangnya begini, nasihat orang-orang tua yang berpengalaman itu tidak dihiraukan oleh Rehabeam. Rehabeam gagal untuk menerima nasihat yang baik. Karena penasihat-penasihat ini bilang gini loh, kita udah dampingin bapak kamu. Bapak kamu lakukan banyak hal salah loh.
Kita tahulah dia baik begini tapi juga banyak hal yang salah. Lebih baik kamu membangun citra yang baru. Jangan seperti penindas, jangan seperti raja yang tidak peduli. Bangun citra yang begini ya. Tapi kurangin pajak. Nah kenapa kira-kira Rehabeam gak mau kurangin pajak? Kira-kira kenapa? Karena kalau pajak dikurangin, penghasilan berkurang. Waduh, gua udah rencana beli unta baru nih. Unta dari Itali, mereknya Ferrari. Wah kalau gini gak jadi. Jadi Rehabeam, enggak. Gua gak mau denger yang penasihat-penasihat bapak gua. Gua tanya sama pemimpin-pemimpin muda, jangan-jangan mereka punya nasihat lain. Jadi yang berikutnya bilang nih, sebaliknya Rehabeam pergi pada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang sekarang membantu dia dalam pemerintahan. Kepada mereka dia bertanya, apa nasihat kalian kepadaku untuk menjawab rakyat yang meminta aku supaya aku meringankan beban, meringankan pajak mereka. Mereka jawab, begini hendaknya baginda katakan pada mereka. Ini nasihat yang berbeda sekali, lihat ini. Selemah-lemahnya aku masih lebih kuat dari ayahku. Jadi nanti raja mendingan baik ngomong gini, lu jangan pikir gue lemah ya, gue lebih kuat dari bapak gue. Coba lihat nasihat berikutnya apa nih. Ayahku memberikan beban yang berat kepadamu, tetapi aku akan memberikan yang lebih berat lagi. Waduh saudara, kiamat ini sih. Pemberontak mulai muncul, ditantang begitu. Ayahku menyebat kalian dengan semeti, tapi aku akan memecut kalian dengan semeti berduri besi. Oh nasihatnya gitu, jangan takut, tekan habis saja. Tuanku Raja. 3 hari kemudian Yerobeam pemberontak itu dan semua orang itu kembali menghadap raja. Kan suruh 3 hari kan, mereka datang seperti yang telah diperintahkannya. Berlawanan dengan nasihat orang-orang tua itu, rakyat yang datang kepadanya disapa dengan kasar. Katakan sama-sama kasar. Sekali lagi kasar. Ini penting nih nanti sudah lihat ya. Sesuai dengan nasihat orang-orang muda dia berkata, ayahku memberikan kepadamu beban yang berat, tapi aku akan membuat beban itu lebih berat lagi. Dia menyebat kalian dengan semeti, tapi aku akan memecut kalian dengan semeti berduri. Permintaan rakyat tidak dihiraukannya. Raja Rehabeam melakukan kesalahan yang besar. Jawaban kasar itu selalu mendatangkan masalah saudara. Apapun yang terjadi antara engkau dengan orang yang memusuhimu, kalau mau belajar memutuskan yang baik, jangan jawab dengan kasar. Setuju? Kamu tidak suka sama orang manapun, jangan jawab dengan kasar. Karena jawaban kasar selalu akan mulai mendatangkan masalah yang baru. Apapun masalahnya, seperti apapun juga tidak benarnya dia, jangan berusahalah selalu untuk tidak menjawab dengan kasar. Dan berusahalah selalu untuk minta nasihat dari Allah sebagai sumber nasihat, segala nasihat. Yang membuat saudara dan saya bisa lolos, terhindar dari kebodohan. Amin. Jadi tadi cari nasihat sama orang, nanti kita akan bahas lagi. Yang kedua, cari juga nasihat dari Tuhan. Personal will of God. Carilah apa kehendak Tuhan dalam hidup pribadimu. Tapi ingat baik, kalau saudara dan saya mulai mencari apa ya kehendak Tuhan buat saya, maka personal will of God seperti yang kemarin Pastor Alvin share, tidak bisa dipisahkan dari providential will of God. Gak bisa dipisahkan dari moral will of God. Apa itu providential will of God? Kehendak Allah yang berdaulat, kehendak Allah yang mutlak. Contohnya apa? Tuhan Yesus datang. Mau masyarakat saat itu setuju, tidak setuju, mau apapun pendapat orang, mau waktunya jangan sekarang orang bilang, kalau Tuhan sudah berkehendak, dia tetap akan terjadi. Amin. Dan kalau sudah mau cari apa rencana Allah dalam hidup kita secara pribadi, maka tidak bisa lepas dari personal will of God. Nggak bisa lepas dari providential will of God. Kenali itu, apa sih yang sedang terjadi? Firman Tuhan bilang apa? Contohnya, Tuhan bilang tentang akhir zaman. Kenali apa yang akan terjadi di akhir zaman. Karena itu kalau firman Tuhan sudah bilang itu akan terjadi. Salah satunya apa? Antikris. Tapi kalau soal antikris itu bukan soal siapa orangnya Pak Andi, siapa orangnya Pastor. Apakah nanti ada tanda 66-nya di sini? Tato 666, itu dia antikris. Bukan. Menurut saya enggak usah tunggu orangnya. Karena Alkitab bilang antikris sudah muncul, sudah bekerja sejak Yesus naik ke surga. Amin. Bentuknya apa?
Spirit antikris. Apa itu? Paradigma cara berpikir. Hari-hari ini kalau kita salah mencari nasihat, nasihat yang ada di luar itu nasihat yang menolak Kristus. Pola hidup hari ini coba saudara lihat. Yang penting uang. Tuhan sama uang penting mana? Dunia luar bilang penting uang. Itu pemikiran antikris. Menolak Kristus. Yang penting uang. Udahlah lu gak usah macam-macam. Kalau lu punya uang di gereja juga lu dihormati. Itu salah satu pemikirannya. Udahlah gak usah macam-macam. Kalau lu punya uang nanti lu bisa pelayanan. Yang penting mah uang. Tanpa sadar pemikiran kita mulai berpikir yang uang. Kalau udah uang, kita gak bisa selaras dengan rencana Allah yang absolut. Maka kita sulit mencari kehendak Tuhan buat kita pribadi. Sulit. Apalagi yang Tuhan bilang, gereja. Saya mau beritahu, sampai kapanpun Tuhan tetap memilih gereja untuk dia bekerja. Gereja bukan bicara gedungnya, gereja bukan bicara organisasinya. Gereja bicara saudara dan saya, umat Tuhan yang berkumpul bersama-sama. Saling menguatkan, saling melayani, dan bersinar terang bagi kotanya. Itu gereja. Dan itu tidak akan pernah berubah. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan sama gereja tidak akan pernah berubah. Tapi kan gereja banyak masalah. Gereja betul banyak masalah. Tapi tetap Tuhan akan membangun gerejanya. Tuhan akan tetap mencari orang-orang yang anak-anaknya yang mau membangun gereja yang memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah waktu saudara mengerti kehendak Tuhan yang mutlak, saudara mengerti rencana Allah yang absolut, maka kita itu menjadi rel pertama dalam kita memilih personal will of God. Rel keduanya apa? Moral will of God. Tuhan punya value, Tuhan punya prinsip dalam hidup. Jangan berbohong, jangan berzina, jangan mencuri. Amin. Moral will of God. Hiduplah jujur, saling mengasihi, belajarlah mengampuni. Kalau kamu mau jadi besar, jadilah pelayan. Itu moral will of God. Nah, moral will of God sama providential will of God menjadi rel, sepasang rel. Yang kalau saudara berjalan, saudara kita seperti wus di atasnya. Gak akan selip saudara. Disitulah saudara akan menemukan personal will of God. Rencana buat hidup saudara. Yang setuju kata amin. Jadi dalam menghadapi masalah, carilah nasihat. Ini dia ya, nomornya saya balik tapi enggak apa-apa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dalam setiap menghadapi masalah, carilah personal will of God, kehendak Tuhan. Caranya apa? Yuk berdoa, yuk renungkan firman. Tapi juga yang kedua, mau bertanya pada orang lain, mencari nasihat. Amin. Katakan sama-sama mencari nasihat. Lihat ini. Mau menerima masukan itu baik. Jadilah orang yang mau terima masukan itu baik. Tapi sengaja mencari masukan, sengaja mencari nasihat itu penting. Oke? Kata kuncinya apa? Milikilah teachable heart. Hati yang mau terus belajar. Hati yang mudah diajar. Coba kita lihat beberapa ayat. Cepat saja saudara lihat ini. Amsal 19 ayat 20 bilang nih. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Supaya engkau jadi bijak di masa depan. Di sini banyak yang muda, saya mau beritahu tadi pagi kebaktian 1-2. Lasem juga sama. Buat orang dewasa, buat oma opa sekalipun tetap ayat ini berlaku. Ini enggak tergantung umur. Kalau kita mau bijaksana, jadilah orang yang suka mendengar nasihat. Suka menerima didikan. Supaya kita menjadi bijak di masa depan. Have a teachable heart. Yang setuju kata amin? Lihat ayat lain juga bilang begitu. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan mau menambah ilmu, belajar. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tapi siapa mendengar nasihat, dia bijak. Orang bodoh itu dibilang ini, tetap merasa dirinya paling benar. Orang yang merasa dirinya paling benar, orang yang merasa enggak perlu nasihat, dia orang yang bodoh. Karena orang yang bijak itu mau mendengarkan nasihat. Yang setuju katakan amin. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat akan punya hikmat. Kalau kita sombong, angkuh, omongnya kasar, itu cuma menimbulkan pertengkaran. Kalau sama-sama sombong, lihat pasangan suami istri yang angkuh, gak mau minta maaf duluan, gak mau
berdamai, gak mau mengalah, itu pertengkaran akan makin lebar. Setuju? Gak cuma di keluarga, gak cuma pasangan suami istri, di pelayanan juga begitu. Di mana-mana, di kongsi bisnis, di kerjaan, partnership dalam pekerjaan juga sama. Tapi mereka yang mau mendengarkan nasihat, dia akan punya hikmat. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Perhatikan baik. Kalau pergaulan kita orang bijak, kita kebawa bijak. Tapi kalau kita bergaul sama orang-orang bebal yang gak mau diomongin, maka kita ikut kebawa jadi malang. Pertanyaannya, dengan siapa kita bergaul? Apakah pergaulanmu membawa kamu makin naik ke atas, atau pergaulanmu membuat kamu menyeret kamu makin turun ke bawah? Halo? Wih, teman-teman saya menerima saya apa adanya. Bentar, nerima sama kita apa adanya bagus, kayaknya bagus, tapi tidak selalu bagus. Setelah nerima kamu apa adanya, dia bawa kamu naik, apa dia biarkan kamu turun? Setuju? Kadang-kadang pertemanan pergaulan yang baik, yang bijak adalah gini, memang gak enak. Kadang-kadang ada kritik buat kita, ada teguran buat kita, ada masukan buat kita, yang kita pengen denger, puji gua apa sih? Puji gua kenapa? Gua haus dipuji nih, kira-kira begitu kan? Tapi yang ada kok teguran gak enak. Karena gini, pergaulan yang bijak gak akan membiarkan kamu tetap apa adanya. Dia akan membuat kamu naik ke atas. 1 Korintus 15 ayat 33, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kata kuncinya apa aplikasinya? Tempatkan diri kita di dalam lingkungan yang tepat. Amin. Jadi dalam mencari nasihat, kalau menghadapi masalah dan harus ambil keputusan, carilah nasihat. Dalam mencari nasihat, do I listen to the right people? Apakah saya ada di lingkungan yang tepat? Kalau lingkungan tepat, berarti saya akan mendengar nasihat yang tepat. Pertanyaannya, do I listen to the right people? Oke? Nah, gimana taunya Kak Andi, Pastor Andi? Gimana taunya saya ada di sekitar orang-orang yang bijaksana? Nah, ini dia. Kita masuk dalam aplikasi ya. Mencari nasihat dari the right people. Gini saudara, kalau saudara punya masalah, carilah nasihat, cari nasihat dari the right people. Yang pertama, orang itu jangan punya kepentingan dalam hal yang saudara terlibat. Rehabeam salahnya apa sih? Dia tanya anak-anak muda yang mulai memerintah sama dia, mungkin juga lagi cari bahan korupsi baru, kira-kira begitu. Dengan pajak yang makin tinggi, mereka juga banyak dapat. Jadi orang-orang ini oportunis, dia jangan ngalah, lawan aja. Mereka berharap supaya bisa ikut berkembang. Saudara tahu apa yang terjadi setelah tadi Rehabeam gak mau dengar orang-orang itu? Kerajaan Israel terbelah jadi dua. Kerajaan Israel pecah jadi dua selama ratusan tahun. Kenapa? Karena keputusan Rehabeam tadi. Karena Rehabeam salah mendengar nasihat. Dia mendengar nasihat dari orang yang salah. Jadi yang pertama, carilah orang-orang yang tidak punya kepentingan dalam hal tersebut. Makanya kalau buat suami istri selalu nasihat kita begini loh. Kalau lagi berantem jangan curhatnya sama orang tua masing-masing. Nanti orang tua masing-masing punya kepentingan ikut sakit hati, runyam. Tanyalah sama yang gak terlibat secara emosional dalam hubungan kalian. Iya kan? Yang kedua, carilah orang yang sudah berada di tempat yang kamu tuju. Contoh, kalian pengen jadi apa? Saya pengen jadi pengusaha yang berhasil, Pastor. Oke, cari nasihat sama orang yang memang sudah jadi pengusaha yang berhasil. Oh, pengusaha seperti ini loh yang saya mau. Pengusaha yang tetap memperhatikan karyawan, pengusaha yang begini. Punya kriterianya, pengusaha seperti ini saya mau seperti dia. Tanyalah sama dia gimana caranya ke sana. Karena enggak lah kalau ujuk-ujuk dia kejatuhan emas dari langit saudara. Tanyalah dia gimana caranya. Atau saudara pengen, saya pengen membangun keluarga yang bagus. Yang sakinah, mawadah dan warokah. Kayak yang mana? Kayak yang ini. Dia sudah sampai situ, sudah tanya sama dia. Gimana caranya, tolong tunjukkan mapnya. Tunjukkan langkah-langkah yang saya harus ambil supaya saya bisa sampai. Saya bisa membangun keluarga yang seperti itu juga. Amin. Amin.
Yang ketiga, bertanyalah lebih kepada lebih dari satu orang. Jangan pelit bertanya, jangan malu bertanya. Kenapa? Perbanyaklah point of view kita. Perlebar point of view kita. Makanya gini, bertanyalah pada lebih dari satu orang. Amin. Supaya kita makin dapat wawasan banyak. Yang keempat, bertanyalah pada orang yang kita kenal. Bertanyalah juga sama orang yang tidak kita kenal. Bertanyalah. Sekali lagi, point of view kita akan bertambah. Yang kelima, bertanyalah sama pembina rohani kita. Oh, kirain gak suara rohani. Rohani saudara. Saudara perlu tahu rencana Tuhan apa dalam hidupmu. Bukan berarti pembina rohanimu getar-getar Tuhan bilang. Enggak, yang gitu-gitu enggak usah didengar kalau menurut saya saudara. Amin. Karena saudara enggak perlu orang yang getar-getar begitu saudara. Nanggap, ya kan? Saudara perlu orang yang memang bijaksana tapi di dalam Tuhan. Nah, tapi Kak, pembina rohani juga banyak yang ngaco-ngaco. Oh banyak. Pendeta banyak yang amburadul. Banyak. Terus gimana milihnya? Sama seperti yang tadi yang kedua. Carilah pembina rohani yang kamu lihat dia sudah sampai di tempat itu. Kamu pengen orang yang mengenal Tuhan yang udah kayak apa? Oh yang begini loh. Saya pengen gini loh. Ini dia kenal Tuhan. Tapi nangkep maksud saya? Kriteria. Kita lihat keluarganya oke, dia bisa nggak cuma ngomong tentang firman Tuhan, tapi dia bisa menerapkan. Tanyalah sama dia. Lihat buahnya dari dekat juga, yang setuju kata amin. Kalau cuma pintar ngomong tapi kehidupannya amburadul, sebaiknya hindari, jangan tanya sama yang begitu. Setuju ya? Tapi Pak, misalnya pembina rohani, Pastor Alvin, dia enggak pernah bikin pabrik. Nah, makanya tanyalah lebih daripada satu orang. Soal bikin pabrik, jangan tanya sama Pastor Alvin. Ya kan? Tanya sama yang lain yang bikin pabrik, yang punya pengalaman. Tapi tetap kita selain pengalaman membuat pabrik, kita perlu tanya pendapat pembina rohani. Oh saya kok gak punya pembina rohani? Makanya sadarilah dan bertobatlah hari ini juga. Setuju? Ini ya, the right people, ini cara memilihnya. Supaya saudara dikelilingi sama orang yang bijaksana, supaya nasihat yang banyak akan membuat saudara punya masukan yang cukup baik. Nah, terus kalau sudah ketemu mereka, gimana caranya dapat pandangan? Ini ada pertanyaan yang akan membantu saudara untuk bisa mendapatkan nasihat yang tepat. Yang pertama begini, tanyalah sama orang itu, apa yang saya lakukan ini bertentangan gak dengan firman Tuhan? Nah itu dia. Tanya, menurut Anda ini bertentangan gak sama firman Tuhan? Yang kedua, apakah pilihan yang saya ambil ini bijak? Apa pilihan yang paling bijak? Kenapa? Kadang-kadang pilihannya gak salah. Saya pernah ditanya, Pastor, Tuhan mau saya jadi dokter atau Tuhan mau saya jadi pengusaha? Dua-duanya baik. Dua-duanya gak salah, dua-duanya gak melanggar firman. Setuju? Terus saya harus pilih yang mana? Mana yang paling bijak? Saya mau liburan apa jangan ya sekarang ini? Dua-duanya gak salah. Liburan bagus, gak liburan bagus. Jadi nanti nasihat yang bijak, berliburlah gak apa-apa. Yang penting jangan ke Ukraina. Lagi perang di sana. Jangan ke Israel, lagi perang di sana. Yang ketiga, tanya gini, apa yang Anda lakukan kalau Anda ada di posisi saya? 3 pertanyaan ini minimal akan membantu kita mendapatkan nasihat yang lebih baik. Tanya, kalau Anda di posisi saya, kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Setuju ya? Penghalang mendapat nasihat yang tepat apa? Apa yang menghalangi kita dapat nasihat yang tepat? Yang pertama, tidak punya tempat bertanya. Kenapa? Jangan-jangan kamu tidak ikut dalam komunitas. Kamu cuma hidup sendiri saja. Kamu merasa semua saya bisa sendiri. Semua saya harus sendiri. No, kamu tidak harus sendiri. Bahkan lebih tepatnya tidak ada satu orang pun sanggup sendirian. Kita perlu teman. Dan cara Tuhan memberi tuntunan gak susah-susah. Tuhan bicara juga lewat teman-teman kita. Tuhan bicara lewat pembina kita. Tuhan bicara lewat sekitar kita. Amin. Penghalang yang kedua apa? Kita suka udah milih-milih nasihat yang kita mau dengar. Gue mah gak mau nanya sama pastor itu. Kenapa? Pasti jawabannya Tuhan lagi. Jadi belum apa-apa lu udah blok dulu. Akibatnya apa? Kamu gak bisa mendapat nasihat yang tepat. Bertanyalah sama banyak orang.
Saya ingat waktu Caca masih kecil, ada orang tua yang seumuran saya ribut sama anaknya, nanyanya sama Caca. Kalau om gini menurut kamu sebagai anak perasaan kamu apa? Kalau om, tante bikin begini gimana? Caca yang masih kecil, Caca jawab. Kalau Caca jadi anak om Caca banting misalnya begitu. Kalau Caca di tempat anak tante, Caca tersinggung. Atau sebaliknya begini loh, tanya sama oma, supaya kita bisa. Atau om, tante, yang gini, saya lagi ribut sama orang tua saya. Gimana saya harus bersikap sih? Apa sih perasaan om, tante sebagai orang tua? Pengennya saya harus gimana? Lihat ini saudara. Dan di sini kan luas banget, saudara lihat. Gak semua muda seperti saya. Ya kan? Jadi kita bisa tanya banyak hal, saudara bisa banyak masukan, keluar dari tempat ini. Saudara bisa jadi orang yang jauh lebih bijaksana daripada sebelum saudara masuk. Rambutmu akan jauh lebih putih daripada sebelum saudara masuk, yang saudara setuju kata amin. Karena bijaksana maksudnya. Tapi jangan pilih-pilih nasihat yang mau didengar. Buka pintu saja dulu. Yang penting orangnya tepat. The right people tadi sudah pilih. The right people tadi sudah pilih. Maka saya mau beritahu gini. Masalah boleh datang dalam hidupmu. Tapi kamu punya perlindungan yang aman. Kamu punya benteng yang aman. Gak selalu masalah cepat selesai. Tapi perhatikan. Keputusanmu akan terjaga lebih baik. Kalaupun salah, keputusanmu salah. Engkau tahu bagaimana memperbaikinya. Hadapi hidup ini dengan lebih baik, dengan lebih bijaksana. Yang setuju kata amin. Saya minta tim musik boleh maju ke depan. Jadi sekali lagi kali ini kita belajar apa? Finding direction. Caranya gimana? Bertanyalah. Katakan bertanya. Minta nasihat. Amin. Untuk kita dapat direction itu caranya. Nah sekali lagi bulan ini kita discovering God's will. Saya harap sudah diperlengkapi. Minggu depan sudah akan semakin diperlengkapi lagi tentang discovering God's will. Lewat pembicara berikutnya, oke? Sudah diberkati? Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita akan menyembah sebentar. Saya tahu ini bukan masa yang gampang. Sebagai saudara saya nggak tahu. Setiap kita biasanya punya masalah. Besar dan kecil relatif. Saya nggak mau anggap masalahmu remeh. Saya cuma berdoa, jangan putus asa. Jangan takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Satu, kehendak Tuhan yang mutlak apa? Dia berjanji, dia tidak akan meninggalkan kita loh saudara. Itu saya percaya. Alkitab yang bilang, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Bapa. Tapi pastor, saya berdosa, saya jatuh luar biasa. Bertobat dari jatuhmu. Tapi don't worry, Tuhan akan tetap mengasihimu. Amin. Tuhan akan tetap mencintaimu. Tuhan akan tetap memeliharamu. Yang penting ayo datang sama Tuhan. Amin. Punya hati yang selalu mau terbuka, mau bertobat, mau berubah. Dan izinkan Tuhan memakai sekitar kita untuk memberikan nasihat buat kita. Hati yang keras, oh salah, ini kepala yang keras. Hati yang keras dan kepala yang keras disingkirkan yuk. Jangan keras kepala saudara. Belajarlah rendah hati. Jadilah orang yang mau dinasehati. Karena itu akan baik buat setiap kita. Beri tepuk tangan buat Allah kita sekali lagi. Harapanku di dalam-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya. Asa. Hanya
Yesus kuatku. Amin. Ku percaya ku amankan. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anakmu di tempat ini. Apapun yang sedang dihadapi, masalah apapun yang sedang dihadapi, ataupun yang suatu hari akan dihadapi. Buat kami tidak pernah putus asa, sebab kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saudara, kalau saudara belajar providential God's will of God, maka saudara akan belajar begini, salah satunya adalah ini. Dia tidak pernah punya rencana membuang kamu dari rencananya. Kalau engkau anak-anak yang dikasih Tuhan, sampai selamanya engkau akan terus dikasih Tuhan. Amin. Tuhan akan peliharamu. Engkau boleh naik turun. Harapannya kita jangan bolak-balik jatuh di tempat yang sama. Tapi Tuhan akan selalu mengasihimu. Harapan sungguh ada buat setiap kita. Karena itu yuk jangan buang waktu kita. Jangan buang waktu kita dalam kebodohan. Jadilah orang bijak. Dengan cara apa? Carilah nasihat kepada the right people, orang-orang yang tepat, yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Berkati anak-anakmu sekali lagi Tuhan, pimpin anak-anakmu. Tuntun selalu supaya anak-anakmu, kami semua boleh bertumbuh dalam Tuhan. Kami semua boleh semakin hari semakin bijaksana. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami tahu keputusan yang harus kami ambil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan, amin.